Halo Nanda, Ibu lihat. Nanda, ya. Nanda, yang buka kamera ini Nanda aja nah, ya. Ya, Bu. Ya. Ini Ibu cari yang ada aja. Ibu nih jam 4 ini ada lagi mengajar, jadi Ibu sampai jam 4:04 aja udah kalian lah. Siap, Bu. Berapa orangnya hadirin Nanda nih? 15, Bu. 15, Bu. 17 lawan Pian, lawan admin. 17 lah. On Pian, Bu. Bersihnya 15 ya, Bu. Yang malam sampai di mana Nanda penegakan Ibu? Kan tahu pada ada jadwal di penegakan ini. Makanya semalam terbuka di ini Ibu jam 4 nih Ibu dapatan lagi lah, dapat link pulang di kelas di kelas semester 7. Buku lu tinggal di rumah, Bu. Buku kawanan lagi. Buku lu datang di rumah. Kemarin sampai di mana, Ri? Atau kita hal yang baru aja lah. Ini mata kuliahnya penegakan lah. Ibu ini mencari posisi. Oke, Bu, penegakan, Bu. Jadi mata kuliahnya penegakan. Sekarang Ibu ada yang mau disampaikan kah sehubungan dengan yang kemarin? Ya. Ya. Tadi Ibu jam 3:03 keluar dari kelas dari link sebelah lah. Ini kita lanjut lagi di mana di kelas penegakan. Habis ini jam berapa ada lagi Ibu lah pada kalian ini? Pun kami kerada, Bu, kelas B karena ambil ini aja hari ini. Oh. Di kelas A kalau nih? Nggih, Bu, kelas A, Bu. Nggih, Bu, kelas A, cuman ulun ngambil di kelas B, nanti B sambil di A, Bu. Anu Ari di kelas A, kelas B Ari nih? A, Bu. Ya lah. Nah, jadi Hari ini yang mana, Bu? Hah? Hari yang mana, Bu? Ari Mata nih, Ari Mata. Nah, Ari Mata. Oh, ulun enggak, Bu. Ulun kelas A, Bu. Oh, ya. Jadi kita untuk apa kenyaringan ke suara Ibu? Pas, Bu, mantap malahan, Bu. Jelas jadinya, Bu. Ibu ini kopinya lagi panas, makanya Ibu tutup kamera, Ibu kopi semet lah. Nggih, Bu, siap, Bu. Nah, jadi ini penegakan sumber daya alam, Ibu mengambil dalam Undang-Undang Kehutanan yang termuat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang nomor berapa kemarin Cipta Kerja? 11 tahun 2020. Nah, dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ini nanti Ibu sampaikan dengan kalian. Nih. Nah, melihatlah. Siap, Bu. Ya, jadi di dalam undang-undang ini termuat sebanyak berapa nih? Kalau tidak salah 78 pasal yang mengalami perubahan, yang mengalami penghapusan, kemudian juga adanya peraturan-peraturan baru. Nah, salah satunya adalah undang-undang di bidang sumber daya alam, baik dalam undang-undang lingkungan juga, dalam undang-undang kehutanan, undang-undang minerba, tapi Ibu ambil contoh pada hari ini adalah undang-undang kehutanan ya, undang-undang Cipta Kerja, karena keterkaitan juga kalian yang mengambil mata kuliah kehutanan dan perkebunan. Nah, jadi di dalam undang-undang Cipta Kerja ini salah satu yang mengalami perubahan, penghapusan dan pengaturan yang baru adalah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang kehutanan yang dirubah ya ataupun mengalami perubahan serta penghapusan dan pengaturan yang baru dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Nah, sebagaimana juga kalian ketahui bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini kan lahirnya dalam rangka katanya untuk memberikan kemudahan berinvestasi. Nah,
Nah, sekarang kita lihat ya pada sisi penegakan hukum. Nah, kemarin juga Ibu sampaikan penegakan hukum itu mencakup ya dari secara substansi, yaitu materi undang-undangnya atau materi hukumnya, kemudian struktur hukumnya terkait dengan aparat penegak hukum atau pelaksana hukum, kemudian masyarakat atau budaya hukum atau masyarakat, dan juga sarana dan prasarana. Itulah yang kita pahami dalam rangka penegakan hukum di bidang sumber daya alam. Nah, ini fokus pada sumber daya alam. Nah, kemudian apa yang menjadi kemudian juga di sini perlu Ibu sampaikan juga dengan kalian ada perubahan-perubahan kewenangan juga dengan lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah, maka kewenangan di bidang sumber daya alam itu dari awalnya ya difokuskan kepada pemerintah provinsi ya mengenai perizinannya. Nah, kemudian dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini yang sempat Ibu baca itu kewenangan provinsi juga ditarik menjadi kewenangan pemerintah pusat. Jadi yang dikatakan pemerintah itu adalah pemerintah pusat ya. Nah, jadi salah satu yang dari aspek kita penegakan hukum yaitu pada substansinya, yaitu pada undang-undang, kita ambil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Nah, banyak pasal-pasal juga yang diubah maupun yang dihapus, diganti dengan pasal baru. Begitu juga tentang perubahan sanksi ya. Kalau dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 itu sanksinya lebih fokus kepada sanksi pidana. Tapi kalau dalam hal Undang-Undang 11 Tahun 2020 ini ada menyebutkan juga sanksi pidana adalah sanksi administrasi ya, atau administratif ya, seperti yang bisa kalian lihat ya pada undang-undang, bisa pada pasal 18 lah, selain dikenakan sanksi pidana pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ya, pasal 12 dan pasal 12A, B, ini kan pasal 12A, ini kan 12B ini adalah pasal baru ya. Sedangkan pasal 12-nya adalah pasal perubahan. Nah, jadi juga dikenakan kegiatan lain di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha yang dilakukan oleh badan hukum atau koperasi dikenakan sanksi administratif berupa. Nah, jadi ada satu perubahan sanksi. Nah, tapi Ibu mau melihat dulu kepada dulu di dalam Undang-Undang Kehutanan ini tidak ada yang namanya perizinan berusaha ya. Ternyata di dalam Undang-Undang baru ini ada menyebutkan tentang perizinan berusaha. Nah, memang kalau kalian mau mengkaji lebih teliti, lebih spesifik ya dalam ketentuan mana, misalnya ketentuan jangan seluruhnya ya, tapi hanya beberapa pasal yang mungkin kalian bahas nanti di dalam tugas akhir. Nah, kalian juga bisa dengan rumusan tentang ketentuan pasal 1 angka 11 yaitu tentang perizinan berusaha. Inilah hal yang baru di dalam Undang-Undang Kehutanan yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Nah, bisakah kalian bacakan apa yang dimaksud dengan perizinan berusaha? Adakah yang bisa sambil download ya
biar kalian yang membacakan. Apa Ari sudah ketemu kah? Ada berapa orang nama Ari di sini, Ari? 2 Bu Ai. Ada Karimata lawan Bang Adi Senja, Bang Ari. Oh ya. Kalau Karimata ini yang guru tuh kah? Tinggi Bu. Oh ya. Nah sama Ari Bang Ari Sanjaya. Wijaya Bu Ai. Ari Wijaya polisi. Lain Bu. Lain. Ya. Silakan ada bisa bacanya yang dimaksud dengan perizinan berusaha itu apa Gerang? Terkait pemanfaatan hutan. Perizinan berusaha dulu tidak ada kata ini, sekarang ada termuat apa sih? Karena dengan adanya perizinan berusaha inilah yang merubah substansi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Nah, sekarang apa yang disebut dengan perizinan berusaha terkait dengan pemanfaatan hasil hutan? Ya, silahkan. Nukar juga kali bukunya tuh pindah tebal juga. Alamat ada ya bukunya? Mun sempat nyari Bu Ai. Ya kan? Ada yang dapat Iya. kan cari di Google apa yang dimaksud dengan perizinan berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan? Ada yang ketemu? Ya, silahkan siapa yang ketemu? Izin Bu. Ya, silahkan. Perizinan berusaha adalah istilah baru tentang kehutanan, hanya mengenal istilah izin usaha untuk pemanfaatan kawasan hutan dan izin pinjam pakai kawasan hutan dalam penggunaan kawasan hutan. Dalam Undang-Undang Kehutanan, istilah izin usaha untuk pemanfaatan kawasan hutan ada di pasal 26 dan 28. Artinya apa artinya? Ada apa maksudnya? Pengertiannya? Legalitas Bu untuk pelaku usaha kehutanan. Nah, jadi kalau di dalam pasal 1 angka 11 itu disebutkan bahwa perizinan berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan adalah perizinan berusaha dari pemerintah. Ya, dari pemerintah untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan perizinan berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan. Nah, kemudian kalau pemanfaatan hasil hutan itu disebutkan di dalam angka 10-nya adalah pemanfaatan hasil hutan kayu, ya, pemanfaatan hasil hutan, ya, pemanfaatan hutan, kemudian ada yang namanya pemanfaatan hasil hutan kayu, kemudian di dalam di dalam pasal 11 ini terkait pemanfaatan hasil hutan. Ya, jadi ini juga dari segi dari segi sebutannya juga ya perlu juga kalian kritisi ya. Nah, kalau kita mau mencari pemanfaatan hasil hutan adalah pemanfaatan hutan saja. Kemudian ada lagi satunya pemanfaatan hasil hutan kayu ya. Jadi ada 2 poin antara 9 dan 10, kemudian ke angka 11. Tapi ini konteks ya, konteks dalam konteks teks ya, teksnya ya. Nah, jadi di sini dengan dengan undang-undang yang baru dalam rangka memberikan kemudahan tadi,
itu ada mengalami perubahan yang terkait dengan perizinan. Nah, jadi kalau izin usaha apa itu ada dalam peraturan tata penata usahaan kayu itu ada banyak ya peraturan kehutanan ini, tapi itu teknis teknis apa namanya lah, peraturan teknisnya ya. Tapi kalau kita ini kita kembali kepada undang-undangnya dulu karena dengan waktu yang tersedia tidak mungkin kita untuk membahas secara keseluruhan. Nah, yang dikatakan pemanfaatan hutan ya. Jadi adalah suatu kegiatan memanfaatkan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian. Nah, ini apa banyak lagi kaitannya lah dengan kata-kata ini kita bicara. Apa ibu ini mencari posisi nah supaya terang jadi terjungkang jadi ibu halangi dengan apa dengan halangi lawan buku biarkan itu bubur kalau di meja harus sampai sinyalnya dia no di depan nah jadi ibu bapak nah tadi apa yang namanya hutan itu kan apa kegiatan itu ada hasil hutan ada hasil kayu dan bukan kayu tapi kalau di sini dikatakan hasil hutan. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan pemerintah ya? Pemerintah daerah disebutkan tersendiri. Yang dikatakan pemerintah di sini adalah pemerintah pusat. Apakah dengan kata-kata pemerintah yang dimaksud dalam pasal 1 angka 11 ini pemerintah secara keseluruhan karena di dalam bunyi yang lain ini disebutkan pemerintah pusat adalah pemerintah Republik Indonesia. Kalau pemerintah daerah juga ada ya kepala daerah sebagai unsur pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara daerah yang memimpin dan pelaksanaan usaha pemerintah yang terjadi di kewenangan daerah otonom. Nah, jadi pemahaman kita untuk poin yang seperti ini ya, seperti ini kita dari segi peristilahan aja ya, apakah dengan disebutkan juga pemerintah daerah ini sebagai yang memberikan memberikan perizinan karena ketika siapa tadi menyebutkan ada dikatakannya seperti izin pinjam pakai. Siapa tadi yang menyebutkan? Izin pinjam pakai kawasan hutan. Nah, izin pinjam pakai kawasan hutan itu di dalam undang-undang ini kalau termasuk dalam izin berusaha ya, maka izin pinjam pakai kawasan hutan itu adalah termuat di dalam undang-undang tersendiri ya, dalam undang-undang. Jadi kawasan hutan yang di dalamnya ada kandungan sumber daya alam lainnya ya seperti batu bara. Ketika ingin melakukan pemanfaatan hasil hutan, maka harus mendapatkan persetujuan izin pinjam pakai kawasan hutan. Nah, kalau dalam konteks yang seperti ini tidak mungkin pemerintah daerah sekarang tertutup kewenangannya di dalam hal penerbitan perizinan di bidang batu bara. Sekarang dengan undang-undang ini kelihatannya lebih condong ditarik masalah perizinan ini kepada pemerintah pusat, yaitu dengan katanya untuk memberikan kemudahan pada satu pintu ya. Jadi kalau kalian mau perhatikan memang kalau kita
mau meneliti lebih lanjut, silahkan aja karena banyak peluang-peluang yang bisa kita tarik untuk mencari isu-isu hukum. Kalian mau di bidang sumber daya alam, terbuka luas. Tapi kalian sesuaikan juga dengan pekerjaan kalian, silahkan. Karena untuk bidang kehutanan ini kalian dihadapkan dengan banyak peraturan dan cukup memakan waktu ya, cukup jelimit juga ya untuk mengkaji. Tapi silahkan kalau mau mengerjakan itu hak kalian untuk lebih mendalam mengkajinya. Nah jadi dalam konteks perizinan berusaha tadi disebutkan, siapa tadi yang menyebutkan tadi yang membacakan tadi itu? Salah satunya adalah dalam izin pinjam pakai kawasan hutan. Ada yang mau disampaikan di sini? Silahkan. Kalau ada yang kurang jelas atau Ibu lanjut lagi lah. Nah, lanjut Bu. Di dalam karena kita terbatas waktunya Ibu jam 4 aja lah karena Ibu masuk di jam 4:15, kemudian ada 2 mata kuliah rasanya di situ lagi Ibu di kelas apa ini? Kelas sebelahnya. Nah, kemudian ya kalau salah Ibu nunggu link aja kalau kamu mikirkan Ibu nah sakit juga anunya. Lah Ibu lanjut aja lah. Nah, ketentuan mengenai ini Ibu bicara yang tentang penegakannya aja. Nah, kita ketika bicara penegakan juga kita melihat pada normanya dalam undang-undang, misalnya ada pasal 12 ya. Pasal 12 dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 itu dirubah ya, lalu menjadi pasal 12 yang terdiri dari 12A yang terdiri dari dari dua pasal, ada pasal 12 yang terdiri dari huruf A, B, C, D, E, F, G, H, kemudian sampai huruf sampai M ya. Nah, banyak isinya ini karena perubahan ya. Nanti kalian bisa mengkaji lagi kepada di luar jam ini ya. Misalnya setiap orang itu dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha terkait pemanfaatan hutan. Nah, jadi karena tidak sesuai dengan perizinan berusaha, berarti ketika melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan, orang atau badan hukum tersebut sudah memiliki izin berusaha dalam hal ini atau dia mempunyai HPH atau punya HPHH. Jadi itu ya. Nah, kemudian juga dia keterkaitan yang namanya dengan persuratan ya Ibu, administrasi ya. Surat menyurat atau dokumen. Yang namanya dokumen itu yang harus dimiliki baik hulunya maupun hilirnya ya. Paham ya kalau hulu itu ketika kita ingin melakukan kegiatan itu kita sudah mengantongi izin mengantongi dokumen ya. Nah, dokumen ini di sini dikatakan namanya perizinan berusaha. Jadi kalian kata-kata dari segi aspek kata ini juga memberikan satu penafsiran yang berbeda ya, memberikan multi tafsir yang mana dalam pengertian bahasa undang-undang menimbulkan ketidakjelasan, yang menimbulkan multi tafsir yang harus kita beri yang kita kan berdasarkan kepastian hukum harus sesuai dengan apa isi daripada redaksi undang-undang. Jadi bahasa undang-undang itu harus jelas, tidak berdasarkan multi tafsir. Nah, ini yang perlu kalian pahami juga dalam rangka untuk merumuskan konteks yang ada di dalam undang-undang teksnya ini konteksnya ya.
Tadi Fahmi masuk lah Fahmi. Masuk Bu. Masuk. Masuk Bu. Ibu bila jam 4:04, anulah kode aja Ibu lah. Tinggi Siap, Bu, Bu. ini suarakan Boy. Ya. Nah, jadi di sini ya, jadi harus ada yang namanya perizinan berusaha ya. Dulu kan namanya dokumen aja, misalnya surat asal kayu olahan ya, atau yang dikenal dengan SAKO. Nah, sebelum terbitnya SAKO juga ada surat yang lainnya. Misalnya ada yang namanya pembayaran profesi sumber daya alam dulu, atau yang dikenal dengan namanya dana reboisasi ya. Nah, kemudian yang itu harus dipenuhi ya, karena banyak persyaratan lain. Nah, di sini memang tidak disebutkan apa saja persyaratannya, tapi yang jelas sebelum melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan, maka terlebih dahulu harus memiliki perizinan berusaha. Nah, jadi banyak yang termasuk lingkup dalamnya. Nah, makanya kalian ketika mengamati juga peristilahan perizinan berusaha ini apa aja ya. Jangan mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 ini katanya tidak ada kepastian hukum, padahal undang-undangnya sudah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Nah, jadi jangan membahas yang ada salah satu kemarin mahasiswa ketidakpastian hukum terhadap Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000. Wah. Jadi Ibu bilang karena apa? Karena keadaannya terpepet di ujung orang yang sudah selesai ujian. Jadi Ibu bilang kamu ini membahas ketidakpastian Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013. Undang-undangnya itu sendiri kan terdiri dari berapa pasal? Apa pasal itu kamu bahas semua? Dan pada satu sisi kamu maju di tahun 2022. Tahun 2020 sudah undang-undangnya mengalami satu perubahan. Yang tidak memiliki kepastian hukum itu yang mana? Jadi makanya Ibu punya kewajiban dengan kalian ini untuk menyampaikan Undang-Undang 11 2013, karena dalam undang-undang ini menyangkut tentang menyangkut tentang Undang-Undang Sumber Daya Alam, tapi yang lebih fokusnya Ibu pada penegakannya ya. Jadi penegakannya kita lihat dari substansi yang terkait di dalam hal ini adalah biasanya kita melihat bagaimana pelaksanaan pasal itu, bagaimana penerapan ketentuan, bagaimana muatan sanksi-sanksinya, kemudian bagaimana penegakannya, pelaksanaan pasal-pasal itu ya. Jadi Ibu melihat di sini yang terkait dengan larangan. Nah, kalau larangan kita langgar gimana? Ketika larangan itu kita langgar, apa yang kita dapatkan? Larangan itu bisa gugur ketika ada apa? Ada izin ya. Nah, izin itu dalam bentuk apa? Yang proses perizinan tadi dalam bentuk perizinan berusaha. Ketika kita punya izin, maka larangan itu gugur ya. Tapi ketika kita tidak mempunyai perizinan berusaha, maka kita mengerjakan, kita akan dikenakan satu ketentuan sanksi ya. Jadi bahasa-bahasa seperti itu perlu juga kalian pahami ya. Nah, sekarang kita melanggar larangan. Apa yang akan diberikan kepada kita? Kelihatan apa sini? Apa? Sanksi, Bu. Peringatan, Bu. Sanksi, Bu. Atau mungkin peringatan dulu, Bu, sebelum terjadinya ada sanksi, Bu. Kenapa? Diberi peringatan dulu, Bu, sebelum dijatuhkan sanksi, Bu. Ya, memang di dalam pasal 18-nya kan itu macam-macam bentuk sanksi, ya.
Tapi kalaunya dalam dalam konteks teguran tertulis juga itu sebenarnya prasanksi ya yang kita dapatkan ya. Jadi kalau sudah teguran tertulis kemudian akan kita lihat pada pada tingkat perbuatan yang kita lakukan ya. Pada batas mana teguran itu berlaku, pada batas mana penerapan sanksi itu berlaku, baik sanksi pidana maupun sanksi denda ya. Itu yang kita lihat di dalam perubahan undang-undang ini ya. Nah, berikutnya ya ada 2 pasal yang pasal 12 ya dan pasal 13 disisipkan satu pasal yaitu pasal 12A. Jadi ketika pasal 12 tadi dirubah menjadi pasal 12 dengan dengan 9 dengan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ya 13 poin ya. Nah, kemudian di antara pasal 12 dan pasal 13 disisipkan satu pasal, yakni pasal 12A sehingga berbunyi. Nah, orang perorangan yang bertempat tinggal di dalam dan atau di sekitar hutan paling singkat 5 tahun secara terus-menerus yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 12 sampai dengan huruf F dan atau huruf H dikenakan sanksi administratif. Nah, jadi ada tingkatan pelanggaran yang dilakukan ya terhadap perbuatan mengenai ketentuan larangan yang termuat di dalam pasal 12 ini ya. Jadi kemudian pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan terhadap ada pengecualiannya lagi ya. Nah, sekarang mungkin kalian ini sering mendengar istilah masyarakat yang tinggal di masyarakat adat lah, istilahnya seperti itu. Jadi masyarakat adat itu masyarakat adat yang bermukim ya yang bermukim. Kalau misalnya di bidang kehutanan ini mereka berdiam di dalam hutan atau di sekitar hutan. Nah, kemudian di dalam dalam ketentuan ini mereka diberikan batasan minimal 5 tahun. Ya. Kalau di bawah 5 tahun itu tidak termasuk dalam kategori ini yang nantinya dalam melakukan kegiatan yang melanggar larangan terhadap poin-poin terhadap poin yang sudah ditentukan ya, maka dikenakan sanksi administratif. Kalau dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 itu sanksinya lebih mengarah kepada sanksi pidana dan denda. Nah, kemudian pengenaan sanksi administrasi dikecualikan. Nah, itu ada pengecualian ya. Nah, jadi sebenarnya banyak yang mau ibu kaitkan dengan kalian inilah ketika pasal 5 tahun berturut-turut ini ketika kita kaitkan dengan pasal 67 ya, pasal 67 ya, misal Undang-Undang 41 ya, Undang-Undang 41 tentang masyarakat hukum adat. Nah, maka juga mereka yang berdiam 5 tahun berturut-turut ini juga mereka harus diakui ya, harus diberikan pengakuan secara hukum itu bungkusnya pada peraturan daerah. Nah, jadi untuk yang hal yang seperti ini hampir dapat kita katakan mustahil ya. Karena ketika 5 tahun juga mereka apakah sudah mendapat pengakuan sebagai masyarakat hukum adat dengan klasifikasi pasal 12A ini. Nah, sehingga kadang-kadang kita meneliti ya
meneliti ketentuan pasal 12A ini dengan kata 5 tahun berturut-turut ini dikaitkan dengan masyarakat hukum adat ya. Nah, sehingga di dalam bidang kehutanan ini tidak ada satupun yang memberikan amanat untuk membuat namanya peraturan daerah. Peraturan daerah boleh terhadap masyarakat hukum adat. Nah, apakah pasal 12A ini merupakan pasal yang kan dengan 18 itu kan hilang pasal masyarakat hukum adat itu tidak ada lagi. Kemudian muncul di dalam pasal 12 ini ada kemungkinan ya adanya kemarin dikabulkannya permohonan aliansi masyarakat adat Nusantara yang memohon tentang adanya istilah hutan adat. Nah, dalam kerangka Undang-Undang 41, hutan adat itu adalah hutan negara yang berada pada lingkungan masyarakat hukum adat. Nah, itu kemudian dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi menjadi hutan adat yang berada pada masyarakat hukum adat. Tapi pada ketentuan-ketentuan pasal lainnya tidak banyak mengalami perubahan. Misalnya tidak menghilangkan pasal 67, oke itu masyarakat adat, tapi harus dibuat dalam satu peraturan daerah. Nah, ketika ada pasal 12A ini yang menyebutkan yang diam di kawasan hutan yang 5 tahun secara turun-temurun ya, 5 tahun secara turun-menurun, apakah juga ini termasuk dalam konteks yang masyarakat hukum adat itu ya. Nah, jadi rohnya itu menjelma lagi di dalam peraturan ini. Nah, itu bahasanya. Yang istilah tepatnya inilah hilang itu, tapi dia ini memberikan kemudahan. Tapi kemudahan bagi siapa ini? Kalau bagi masyarakat hukum adat yang hidupnya tergantung pada hutan, ini hal yang penjelmaan kembali lah jaka bahasanya. Nah, penjelmaan kembali pasal-pasal yang dihilangkan di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 itu kemudian menjelma kembali di dalam undang-undang ini. Itu yang bahasanya ya, yang dengan bahasa itu yang bisa Ibu sampaikan. Ada apa bahasanya? Reinkarnasi apa sih kita tuh merupakan penjelmaan kembali apa? Apa yang ada yang ingat kah? Jujur aja Bu, reinkarnasi Bu. Reinkarnasi lah. Jadi ruhnya itu, nah yang penting kan undang-undang tuh ruhnya itu muncul di sini ya. Nah, jadi pasalnya kededa, tapi pasal itu dikembalikan lagi ke ruhnya itu ke dalam pasal yang lain ya. Dalam kalimat yang berbeda tapi makna yang sama. Gimana jamnya, sudahkah belum kah nih? Sudah Bu. Sudah Bu. Salah. Mau sudah lah Ibu, Anda dulu lah Ibu, mohon maaf ya lah. Nggih Bu. Ibu mengajar Ini kenapa Bu? Lah. Nggih Bu. Makasih Bulan, bentar ya Bu. 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 Salam sehat. Udah kesehatan Bu. Kan mobil. Balisna bercahaya nah. Bawa koma absen bercahaya. Abutna absen balisna. Wah, pagi Google-nya sekalinya. Nah iya Japres Bu. Pagi Min apa nih? Pagi Min memang rangut. Dendam nggak Pagi Min? Bu Rik. Sanang di kio-kio Bu Sanang. Kalau menyangkute, udah yakin dah lain. Inya burutnya tabrakan Bah. tadi. Bujuran, innalillah.
Di mana tempatnya? Tanggal 12. Bang Anang kayak kena tuh. Kayak presiden. Bagus lah sudah. Tugas dah. Baik aja lah. Baik aja. Alhamdulillah. Minta dong Pak Haji Mustafa minyak. Minyak batu bara. Oh, minyak sawit. Larang ya? Mau di mana, Pit? Rumah. Kapasinya sudah di mobil, Jan. Kapasinya sudah di mobil. Gini anu satu nah makan lu nah. Habis ini apa? Jam 5 pulang. Jam 17 sih. Sekali aja tomat. Tapi gimana? Bang, ulun anu nah pamit dulu lah. Ya sama-sama. Nggih. Assalamualaikum. Berelaan lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.